Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. Today we are going to study about procedural text for food and beverage. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara membuat teks prosedur gitu kan ya, atau teks tahap-tahapan seperti itu mengenai food dan beverage, mengenai makanan ataupun kayak cemilan-cemilan lainnya kayak gitu ya. Atau bisa kita bilang sekarang kita akan membuat tentang recipe ya, atau resep makanan. So in English, procedural text is a text or a video that explains how to make or to do something. Nah, yang dibilang ini procedural text sendiri adalah bermakna a text ya, sebuah teks or video atau sebuah video that explains, yang menerangkan how to make or to do something, cara membuat atau melakukan sesuatu. So actually procedural text is not just for making a recipe. Jadi procedural text ini tidak hanya untuk membuat resep gitu, resep makan atau resep minuman kayak gitu, but you can use the procedural text for tutorial kayak gitu ya. Seperti tutorial, misalkan kalian bikin tutorial membuat anyaman kayak gitu, atau membuat masker seperti yang kita pernah lakukan. Terus juga mungkin dari kalian ada yang ingin membuat tutorial cara menggunakan Microsoft Excel dan sebagainya. Seperti itu, yang tutorial-tutorial seperti itu ataupun kalian membuat resepi seperti ini, you can use a procedural text. Jadi bisa menggunakan procedural text kayak gitu ya. Karena apa? Di sini dijelaskan bahwa procedural text digunakan untuk explains how to make or to do something. Jadi untuk menjelaskan bagaimana cara membuat atau melakukan sesuatu gitu ya. So how to make, bagaimana sih Kak caranya gitu kan. How to make, bagaimana cara membuat procedural text gitu. Tadi Ibu udah bilang kalau misalkan procedural text itu bisa digunakan untuk membuat kayak resep atau tutorial-tutorial yang lainnya gitu kan ya. So how? Lalu bagaimana cara kalian membuatnya? So actually for making the procedural text, there are 3 prosedur, ada 3 aturan gitu kan ya Kak. Ada 3 aturan that you have to follow, yang harus kalian ikuti gitu kan. The first one is goal. Goal ini maknanya adalah tujuan. Means goal, judul procedural text adalah tujuan. Jadi ketika kalian membuat procedural text itu atau resep makanan nanti akan kalian buat ya, itu tuh goal di sini adalah goal di sini adalah judulnya ya. Jadi ketika kalian menulis sebuah judul dari resep makanan yang akan kalian buat nanti, itu adalah suatu goal atau suatu tujuan atau makanan minuman yang ingin kalian buat pada saat itu gitu kan ya. Seperti ini contohnya, for the example, how to make a homemade vegetable salad with a peanut sauce at home. Nah di sini ada kata gini, how to make, cara membuat homemade vegetable salads gitu kan, peanut. Oke, vegetables salad with peanut ini apa sih Kak? Vegetable salad with peanut ini artinya gado-gado. Oke, maknanya gado-gado. Jadi cara membuat gado-gado buatan rumah at home, di rumah, seperti itu. Oke ya. Nah, ini bisa kalian jadikan judul, di mana judulnya tersebut termasuk ke dalam goal gitu atau tujuan. So for the second one, there is the materials. Nah, materials ini bisa kalian gunakan juga untuk di resipi kalian itu. Materials ini
adalah bahan-bahan. Jadi materials mean bahan-bahan. Oke, for the materials I divided into two parts. Ibu bagi menjadi dua bagian. The first one is ingredients and the second one is utensils. Oke, ingredients yang kalian tahu waktu itu kita pernah belajar tentang kayak obat gitu kan, labels medicine, labels food, labels drink. Nah di situ juga ada ingredients, right? Nah ingredients means bahan-bahan. Jadi bahan-bahan apa saja sih kak yang akan kalian gunakan saat membuat resipi itu, gitu kan? Atau bahan-bahan apa yang akan kalian jadikan untuk masakan, kayak gitu ya. Nah seperti di sini ibu kasih taruh contoh, half of avocado gitu kan. So 3 cups of condensed milk. Terus ada juga a can of coconut water. Nah yang seperti ini half gitu kan ya, terus 3 cups and 1 can, ini adalah suatu measurement. Oke, measurement. Jadi di maknanya itu adalah suatu ukurannya. Ukuran atau takaran gitu ya kak. Jadi takaran atau ukuran. Jadi when you write the ingredients, I suggest you to put the measurement. Jadi tolong taruh bukan ukuran, takarannya pada ingredients. Jadi supaya kalau misalkan kalian ketika kalian melihat resepi seseorang gitu kan ya, resepi seseorang membuat ini akan lebih jelas ketika kalian takarannya segini gitu kan ya. Nah jadi ibu harap juga untuk resepi kalian hari ini tolong buat menggunakan measurementnya. Oke, so nah ini avocado gitu kan, consider milk, coconut water, ini adalah ingredients atau bahan-bahan yang akan kalian gunakan pada saat itu. So utensils ini adalah alat. So, apa sih kak utensils yang kalian gunakan pada untuk membuat resepi kalian itu? So, misalkan ketika kalian ingin membuat gado-gado, ini kan sini gado-gado ya kak. Ketika kalian ingin membuat gado-gado, berarti yang kalian gunakan adalah misalkan knife atau pisau. Terus ada apa lagi? Glass gitu. Gelas. Jadi di sini tergantung dari kebutuhan kalian. Boleh 2, boleh 3, boleh 4, terserah kalian. It depends on your needs. Jadi tergantung dari kebutuhan kalian sendiri-sendiri. Ya. Oke. Di sini kalian sudah paham materialsnya ibu divide into 2. Jadi ada ingredients, utensils. Gitu ya. Nanti tolong dibuat. Nah, di sini stepsnya. Steps itu apa sih, Bu? Steps ini adalah langkah-langkah. Oke, jadi di mana berarti steps ini adalah explains about how to make gitu for your recipe. Jadi bagaimana cara kalian untuk membuat resep kalian tersebut. Nah, for the examples ini kan ada number one, cut the avocado into small pieces. Nah, di sini arahannya betul atau langkah-langkah kayak gitu. Oke, untuk langkah-langkahnya please use the imperative sentence. Kita gunakan imperative sentence ya. Jadi tolong gunakan imperative sentence untuk membuat kalimatnya. Jadi tidak diawali oleh subject, tapi diawali dengan imperative sentence. Oke. If you still remember, imperative sentence is not use the subject for the beginning of the sentence gitu kan ya. Jadi untuk imperative sentence, remember, ibu ingatkan lagi. Jadi imperative sentence itu tidak menggunakan subject di depannya ya. You can see it. I begin the sentence by verb gitu kan ya. Jadi tolong mulai kalimatnya untuk stepnya itu menggunakan verb dulu. Jadi it means you can use the imperative sentence gitu ya. Jadi dimana kalian tolong untuk stepnya menggunakan imperative sentence kayak gitu ya. Pokoknya singkatnya di sini oke. Jadi untuk membuatnya harus ada 3, dimana yang pertama ada goals
atau judul, misalkan judulnya resepi. Yang kedua ada material, bahan-bahannya, ada ingredients atau utensils yang kalian pakai saat itu, sama steps, langkah-langkahnya. Seperti itu ya Kak ya. Supaya kalian lebih clear, supaya kalian lebih paham lagi, lebih jelas lagi, di sini Ibu kasih contohnya. So this is for the examples of the recipe, gitu kan ya. Ibu taruh satu contoh resep dari membuat lemonade, gitu kan ya. Nah di sini kalian misalnya how to make a lemonade. Nah how to make a lemonade is used for a title. Di sini berfungsi sebagai title, means berarti tadi Ibu bilang kalau misalkan title dia adalah sebuah goalnya, ya kan, atau sebuah tujuannya, goal. Nah jadi how to make lemonade, kalian bisa lihat di sini ini adalah goalnya ya, di sini adalah goalnya adalah judul procedural text, berarti judulnya adalah ini, berarti yang ini adalah goalnya atau tujuan dari resepi kalian sendiri atau tujuan dari membuat makanan atau minuman kalian sendiri, seperti itu. Oke, for the second one, kalian bisa taruh ada materialsnya. Oke, for materials there are ingredients and utensils. Nah di sini kalian lihat ingredients ya, ada ingredients. Terus why I don't write the utensils here? Kenapa Ibu nggak nulis utensils di sini? Karena Ibu sudah menjadikan satu di ingredientsnya. Oke, you can see for each glass, ya kan, berarti Ibu menggunakan gelas, 2 tablespoons. Nah di sini berarti menggunakan 2 sendok makan, gitu kan, 2 tablespoons juga, dan di sini 1 gelas. Oke, berarti di sini ini adalah utensils yang Ibu gunakan. So what are the ingredients? Apa sih ingredients yang Ibu gunakan? Ada lemon juice, ada sugar, ada water, kayak gitu. Nah, di sini takarannya for the measurement, di sini takarannya Ibu menggunakan 2 tablespoons and 1 glass. Kayak gitu ya, Kak. So, ini methods. Kenapa di sini ada methods? Sedangkan yang Ibu jelaskan tadi tidak ada methods. You can see? Nah, di sini method di sini bisa jadi maknanya adalah sebagai step. Gitu ya. Jadi step menggunakan step. Nah, di sini step-stepnya itu ada 7 gitu, tergantung dari beberapa tergantung dari cara kalian membuat makanan ya. Kalau misalkan pembuatannya lebih banyak stepnya, boleh lebih 7, atau mungkin kalau misalkan kalian cara pembuatannya simple gitu kan ya, boleh boleh kurang dari 7. Pokoknya sebutuhnya kalian stepnya, nanti kalian buat. Terus oh ya, ini nanti akan kalian presentasikan berupa video yang akan kalian share di YouTube ya. Nanti jadi masakan kalian share di YouTube menggunakan structural text di sini. Ya, jadi caranya berarti ketika kalian mempresentasikan resepi kalian gitu ya Kak di YouTube ataupun di publik nanti, tolong gunakan conjunction ketika ketika menyampaikannya, gitu kan ya. Kalau misalnya kalian di sini step di sini adalah dia adalah panduan kalian untuk membuat sesuatu. Jadi kalian boleh menggunakan kata-kata yang ada di step-step kalian itu, tapi kalau kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini nggak boleh. Misalkan kayak gini, number 1 slash lemonade gitu, number 2 nggak kayak gitu. Jadi Ibu pengen kalian menggunakan conjunction yang sudah kita pelajari sebelumnya. Misalkan okay, everyone gitu kan ya. Ini Ibu beri contoh ya. Okay, everyone, slice a lemon in half and squeeze the juice into the cup. So take out the seeds. After that, pour 2 tablespoons. Pokoknya menggunakan conjunction. Tadi yang Ibu gunakan ada so, ada after date. Pokoknya sesuai dengan
kebutuhan kalian lagi, balik lagi. Kayak gitu ya. Jadi please prepare, nanti tugasnya akan Ibu chat secara langsung. Oke. For date, pokoknya paling lama nanti akan Ibu taruh juga deadline pengumpulannya ke penanggung jawab kelas. Oke, so our lesson today is here. Sampai sini aja. Thank you very much for today, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.